Sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk seluruh peserta dari Aceh sampai Papua yang sudah join di virtual event TV One kelas webinar series Rocky Philosophy. Ini adalah webinar kedua TV One loh, dengan tema Merdeka Berpikir. Oke, dan kegiatan ini adalah salah satu bentuk kontribusi TV One untuk dunia pendidikan yang mempertemukan para praktisi dengan mahasiswa untuk berbagi tujuannya, berbagi pengalaman, berbagi skill agar tercipta link and match. Mudah-mudahan yang kami harapkan setelah acara ini, teman-teman bisa mendapat apapun itu, nilai-nilai positif, ilmu, ataupun yang bisa diterapkan nanti ketika teman-teman akan mulai masuk ke dunia kerja tentunya. Nah, sore hari ini kita akan segera bergabung dengan Bung Rocky, tapi sebelumnya saya ingin menampilkan terlebih dahulu ini kilasan singkat mengenai Rocky Gerung. Kita saksikan bersama. No Rocky, no party. Nama Rocky Gerung mulai menyita perhatian publik sejak muncul di layar kaca dengan kritikan pedasnya kepada pemerintahan Jokowi. Jadi rejim itu, kalau dia terus-menerus mengendalikan kebenaran, artinya ada kebohongan yang hendak disembunyikan. Rocky yang dikenal sebagai pengamat politik dan dosen filsafat ini sering mengunggah cuitan yang bernas, satir, kadang sarkas, bahkan mengundang tawa warganet. Argumentasinya seringkali menjadi sorotan karena memunculkan kontroversi. Kalau saya menghina pejabat publik, itu nggak membuli. Karena pejabat publik memang terbuka untuk dihina. Setelah tampil sebagai narasumber di Indonesia Lawyers Club, sosok dan buah pikir Rocky Gerung mulai dikutip ramai-ramai dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ide itu diujinya di dalam konsistensi, bukan di dalam fakta. Oke, itu tadi mungkin teman-teman sudah menyaksikan, tapi mungkin lebih banyak lagi bagaimana sepak terjangnya Rocky Gerung sudah disaksikan di berbagai macam televisi, khususnya di TV One tentunya yang sering muncul Rocky dengan segala statementnya yang pedas dan kritis terhadap pemerintah. Nah, sekarang tanpa berpanjang-panjang, biar tidak buang waktu, kita akan langsung undang Bung Rocky Gerung di acara webinar, kelas webinar TV One. Bung Rocky, sudah bergabung? Oke, yap. Oke. Bisa dapat. Turun gunung, aduh. Ini masih belum ganti baju nih. Bang Rocky, ini ada Ya. 194 peserta kita. Ini akan nambah terus nih, masih nambah terus karena sudah nunggu Bang Rocky udah dari jam berapa tadi nih. Mereka tetap sabar judulnya. Ada 800 peserta yang mendaftar di kita, tapi kita membatasi hanya untuk 200-an orang yang bergabung. Waduh. Ini, begitu Bang Rocky. 800 itu satu dapil. Boleh disapa dulu nih Bang Rocky, teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung. Halo kawan-kawan mahasiswa, sahabat-sahabat yang menginginkan Indonesia yang berpikir. Saya minta maaf karena terlambat tadi lari dari gunung. Ada cukup banyak hambatan, jadi telat 20 menit. Tapi itu akan saya bayar sebagai kesalahan pertama di forum ini. Oke teman-teman, kita bisa mulai. Silakan apa yang mesti saya ucapkan. Oke, gini Bang, kita perkenalan dulu. Ini adalah kelas webinar TV One yang kedua yang sudah kita jalankan, dan tujuannya ini adalah memang untuk sebagai bentuk kontribusi TV One kepada dunia pendidikan untuk menemukan link and match teman-teman mahasiswa nanti ke dunia kerjanya. Jadi akan share skill. Nah, ini pesertanya dari Aceh sampai Papua loh Bang Rocky yang sudah bergabung. Betul. Kenapa nggak merdeka aja kalau udah Aceh bergabung dengan Papua, yang merdeka aja. Nah ini kita akan juga membuka pertanyaan, ada dari yang live di sini di Zoom, dan juga ada yang saya pilih, udah ada pertanyaan yang sudah masuk di sini. Nanti kita akan pilih. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih Bang Rocky, untuk teman-teman mahasiswa ini ya, kita tahu nih mereka calon penerus bangsa nih, banyak pertanyaan. Aku mulai dari diri sendiri nih. Seorang Rocky Gerung itu zaman mudanya gimana sih? Apa sudah jadi seorang rebellion? Apa memang sudah berpikir kritis dari zaman muda? Atau baru tuanya aja begini nih?
Mungkin ini karena TV One punya kerjaan, maka saya diingatkan untuk menghasilkan hal yang lain, yaitu critical discourse. Yo muda ya biasa aja kan, main naik gunung ke diskotik. Wah, ke ya diskotik itu, juga. itu zaman saya di Jakarta itu awal diskotik kan 70-an tengah sampai awal 80-an ada. Itu diskotik dulu dari rumah ke rumah. Mungkin diskotik yang ada dulu cuma ada di Gua Rama di Hotel Indonesia dan di Pit Stop di Hotel Sari Pacific gitu. Waduh. Dan itu tempat ya itu. Jadi ada suasana bebas sebetulnya pada di zaman saya. Orang bisa bicara apa aja, walaupun rejimnya otoriter, tapi culture-nya bebas. Kalau sekarang rezimnya otoriter tuh, ini menarik nih. Saat Anda muda, rezimnya tapi bebas. Ya, rejimnya otoriter, politiknya otoriter, tapi culture-nya itu culture bebas itu. Bahkan mungkin dianggap terlalu bebas pada zamannya. Dibandingin sekarang, ya, anak muda itu bahkan nggak ada tempat buat pacaran. Ancol ditutup, pulau-pulau tempat matahari terbenam dihalangi oleh beton-beton reklamasi segala macam. Jadi mungkin karena milenial sekarang nggak ada tempat pacaran, dia nggak tahu bagaimana cara untuk menikmati hidup dengan kebebasan yang eksistensial. Tunggu, jangan sampai salah nih. Jadi pacaran itu penting gitu maksudnya untuk apa sih? Pertumbuhan itu juga psikologis. Ya, pertumbuhan psikologis dan ya untuk menyalurkan hormon karena gizinya makin baik sekarang, hormonnya tidak tersalur. Itu pada ketawa semua tuh. Wah, ini ada apa nih? Sudah menyalurkan hormon. Oke, terus. Kan dulu zaman saya itu masih kena suasana soundbite-nya itu buku, pesta, dan cinta. Itu waduh. anak muda harus punya 3 itu, buku, pesta, dan cinta. Ya kalau sekarang apa temanya? Buku diganti dengan komik, hoax, dan buzzer. Kan jadi begitu sekarang kan, komik, hoax, dan buzzer. Gitu. Kalau dulu buku, pesta, dan cinta, coba bandingin, enakan mana coba? Komik, hoax, dan buzzer. Iya, itu temanya sekarang kan. Nah, Bang Rocky, selain tadi yang Bang Rocky bilang, anak muda itu harus bisa menyalurkan dan membentuk psikologisnya dengan seimbang dengan buku, pesta, dan cinta. Apalagi sih nilai-nilai dari seorang Rocky muda yang mungkin bisa di-share ke teman-teman mahasiswa sekarang ini? Nilai, saya seringkali lupa nilai karena semua nilai yang di masa lalu itu mengingatkan kita pada standar kebebasan manusia sebetulnya itu. Generasi saya tentu masih mengalami efek dari flower generation, efek dari kalau kita misalnya mau dengar musik blues itu pasti kita rame-rame ke Bandung karena Bandung itu perkembangan musik blues dan jazz itu jauh di atas Jakarta. Anak Jakarta mesti ke Bandung itu. Anak Bandung mahasiswa datang ke Jakarta buat belajar teori-teori kiri pada waktu itu. Marxisme dipelajari di dalam kelompok studi itu sebagai pengetahuan untuk menantang hegemoni Orde Baru. Jadi kita belajar Marxisme bukan untuk jadi komunis, tapi untuk sebagai alat menganalisis ketidakadilan. Sekarang Marxisme dituduh sebagai komunisme. Enggak, Marxisme itu lain dengan komunis. Komunisme itu ada doktrin partai. Marxisme itu adalah filsafat keadilan. Itu bedanya kan. Sehingga banyak orang yang akhirnya menganggap bahwa rejim hari ini, pemerintah hari ini adalah pemerintah yang anti gagasan, anti intelektual, anti pikiran kritis. Di zaman saya itu pikiran kritis juga dilarang oleh pemerintah. Tetapi bukan dengan cara mengontrol pikiran, tapi dengan langsung melarang. Misalnya saya contoh misalnya, kalau kita lagi diskusi tentang keadaan ekonomi politik di zaman saya mahasiswa, di LBH misalnya atau di forum-forum diskusi, itu petugas keamanan biasanya polisi dulu masih di bawah tentara, dia datang untuk membubarkan diskusi. Langsung dan dia naik langsung membubarkan dan dia naik di atas meja atas nama undang-undang saya bubarkan diskusi ini. Ini cukup fair kan, walaupun tidak demokratis. Kalau sekarang gimana?
Kalau sekarang diskusi belum jalan, panitianya ditegur oleh rektor, karena rektor ditegur oleh aparat presiden. Jadi curang atau pengecut gitu kan. Belum jalan diskusinya. Rektor udah nelpon panitia atau nelpon dosen yang di bawah pengawasan dia, coba jangan ikut diskusi. Itu ajaib. Di alam demokrasi, universitas mengendalikan pikiran atas perintah istana. Kan ngaco kan? Jadi bukan atas nama undang-undang. Kalau undang-undang ya jelas nggak ada undang-undang yang melarang orang diskusi kan. Zaman Soeharto dijamin undang-undang malahan kebebasan untuk berkumpul dan berpendapat itu ya. Justru itu. Nah, di zaman Soeharto tadi saya terangkan, itu dibubarkan. Jadi begitu mulai diskusi dibubarkan. Kalau sekarang belum diskusi, belum mulai itu kan. Itu namanya dungu kan. Aduh, ini teman-teman yang bergabung di sini mahasiswa harus bisa memfilter dan memilah loh ya. Oke. Karena Bung Rocky ini dia dikenal dengan orang yang sangat spontan, dengan diksi-diksinya yang sangat kritis dan tajam. Jadi teman-teman harus bisa ini menyerapnya dengan baik dan menyaring. Begitu Bung Rocky. Mudah-mudahan. Bung Rocky, tadi Anda bilang kalau sekarang ini malahan lebih parah. Sebelum dimulai acara diskusi sudah dicokok itu penyelenggaranya. Nah, terus gimana dong kita menghadapi, terutama ini teman-teman yang masih muda, masih panjang ke depan yang harusnya berpikir kritis, bagaimana menghadapi kondisi seperti saat ini? Harusnya mahasiswa itu balelo aja. Balelo? Jangan terima. Iya, harus begitu kan. Karena ini juga satu paket. Kalau Anda mahasiswa hari ini disuruh berhenti diskusi lalu ngeluh pada pers, ngeluh minta ditolong LBH segala macam, itu juga cengeng. Ya akalin aja kan. Pindah ke kafetaria atau cari warung dekat kampus dan bilang, ini bukan bagian dari kampus ya, kampus ada pagar, ini warung kampus, beda tuh. Jadi ajak rektor itu di-prank gitu maksudnya. Rektornya di-prank aja tuh. Karena banyak rektor juga yang mahasiswa sekarang. Yes, itu beda kali. Kan happening art. You nggak usah terlalu cengeng. Ya udah lawan aja. Memang melarang orang bicara itu buruk sebagai profesor di kampus. Profesor melarang orang bicara. Itu artinya saya guru besar, maka hanya saya yang berhak untuk berceramah. Mimbar akademis adalah mimbar guru besar. Mimbar akademis itu mimbar semua orang yang punya dalil akademis. Mau dia mahasiswa tingkat 1, mau dia dosen, itu sama-sama berhak untuk naik mimbar akademis. Karena itu disebut mimbar akademis. Jadi jangan takut mahasiswa buat bilang, saya punya dalil, saya akan naik mimbar akademis. Nah, banyak profesor, banyak guru besar yang pasti tersinggung. Nah, guru besar yang tersinggung dengan cara semacam itu, dia namanya aja guru besar, tapi otaknya pasti kecil gitu kan. Dan mungkin lebih besar klepon dari otaknya tuh. Klepon disinggung-singgung lagi rame juga tuh. Nah, Bung Rocky, itu kan salah satu yang dilakukan oleh teman-teman, harus lebih berani, jangan jadi mahasiswa yang cengeng gitu ya, harus bisa situasi ketika terjadi dihambat kanan gitu. Nah, ini saya tahu nih Rocky Gerung itu kan orangnya nggak bisa diam ya, termasuk kemarin kita punya ini boleh agak sedikit membahas yang terkini ya. Bung Rocky kan ikut kami ya kalau nggak salah, aksi menyelamatkan bangsa. Ke koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Iya. Kenapa sih? Apa sih poinnya yang diambil dari sana? Itu koalisi pikiran. Jadi diupayakan agar supaya ada penggumpalan pikiran akademis sebagai alat tanding terhadap pikiran buruk negara. Negara terus-menerus mempromosi pikiran buruk. Dan negara tidak mau bertengkar di dalam wilayah akademis. Padahal politik itu adalah pertengkaran akademis. Karena orang harus punya dalil untuk bisa mengucapkan pikirannya di dalam forum politik kan. Jadi itu yang kami lakukan sebetulnya itu. Nah, kita tidak menginginkan negara ini dirancang dan diselenggarakan oleh mereka yang takut berpikir atau bahkan anti pikiran. Jadi koalisi menyelamatkan Indonesia intinya menyelamatkan Indonesia dari potensi untuk tenggelam karena kedunguan kebijakan, kedunguan universitas, bahkan kedunguan pers. Kan banyak pers yang ya headline itu dia kritis di headline, tapi kemudian nanti di tajuk rencananya itu dia pro pemerintah kok. Jadi kan akhirnya balancingnya kan palsu kan.
Apalagi kalau dibilang, Tunggu. ya, Kedunguan pemerintah begitu ya. Saya boleh tanya nggak nih sama ya. kita yang setuju dengan pendapat Bung Rocky, boleh angkat tangan begini? Nah itu dia, mulai deh. Boleh nggak? Ada banyak nggak? Oh nggak banyak Bang, ternyata yang sepemikiran dengan Bang. Banyak kalau kita geser dikit. Oke, itu artinya. Nah, tapi pertanyaannya balik lagi nih, emang separah apa kondisi negara kita sekarang sehingga kita harus benar-benar berusaha untuk bisa survive seperti yang Bang Rocky bilang? Seburuk apa sih kondisi kita sekarang? Coba saya terangkan satu persatu ya. Buruk secara politik. Kenapa? Karena Presiden Jokowi masuk ke dalam era kepemimpinan ketika Indonesia sudah demokrasi itu. Jadi kalau dikatakan Jokowi sedang mengupayakan Indonesia yang demokratis itu salah. Dia masuk ketika Indonesia sudah demokrasi itu. Sudah reformasi dan sudah demokrasi ya. Ya. Jadi yang mesti tanya justru kenapa setelah Indonesia demokrasi justru di bawah kepemimpinan Jokowi indeks demokrasi Indonesia terus drop dalam 10 tahun ini. Di watch oleh dunia, indeks demokrasi kita itu turun setiap tahun. Jadi kita memburuk secara demokrasi. Indikasinya apa? Ukuran lihat? Ya, ukuran Indikasinya pertama apa? adalah indikasinya adalah kebebasan civil liberties dan freedom of speech itu. Jadi kebebasan kampus diukur dan itu berakibat memburuknya demokrasi. Jadi kalau dibilang ini survei dari mana? Ini survei luar negeri. Justru yang mesti kita percaya survei yang dibuat luar negeri. Nanti pemerintah bilang, menurut survei kami nggak begitu. Oh, dengan sendirinya survei pemerintah pasti akan dipuja-puji kan. Itu satu. Jadi indeks demokrasi memburuk. Indeks kesejahteraan juga turun karena penanganan daya tahan sosial tidak dihasilkan oleh kebijakan. Polisi kita itu adalah polisi yang menghalangi orang bertambah makmur, bertambah sehat, justru membuat orang bertambah sakit dan bertambah tidak sejahtera. Kenapa? Karena public policy kita di bidang kesehatan, misalnya BPJS, itu bukan untuk melindungi orang yang sakit, tapi untuk memajaki rakyat dengan kewajiban membayar iuran, dalam upaya untuk mengalihkan iuran itu pada infrastruktur. Kan itu yang dilakukan kan. Jadi uang BPJS dipakai dulu buat bikin infrastruktur. Itu soalnya. Nah, mestinya BPJS itu semua rakyat berhak atas BPJS, bahkan harus gratis. Bang Rocky, boleh saya potong di situ. Tapi faktanya kan di antara mereka yang tidak mampu akhirnya bisa mendapatkan manfaat dari BPJS. Kita juga nggak bisa menutup mata untuk itu ya. Dari mereka yang, iya mereka yang tidak mampu itu justru dinaikkan tarifnya kan. Tapi nanti pemerintah bilang kan yang dinaikkan tarif ada yang kelas 1. Kelas 2. Sekarang secara ekonomi, yang kelas 1, kelas 2 juga nggak mampu untuk bayar tarif itu. Kita baca di media massa kalau kesal. Akibatnya apa? Mereka turun kelas ke kelas 3. Akibatnya apa? Kelas 3 jadi penuh. Akibatnya apa? Obat yang biasa dipakai di kelas 3, satu orang dapat 1 tablet, sekarang 1 orang harus berbagi dengan 3 orang lain tabletnya kan. Jadi memburuk terus kan. Ya karena cara berpikirnya tidak di dalam rangka social policy itu. Jadi kalau disebut itu kebijakan sosial, pemerintah harus menganggap bahwa ini adalah investasi masa depan, membiayai kesehatan dan investasi masa depan. Bukan langsung dapat keuntungan masa kini untuk nutup shortfall, kebocoran anggaran, pajak yang nggak masuk, diambil dari BPJS, dikumpulin dari pendidikan, dana pendidikan dipotong untuk nambal pajak segala macam tuh. Jadi problem kita nggak bisa bedain antara program yang seharusnya pemerintah merugi dan program yang seharusnya mensubsidi kerugian itu. Nah, bagian sosial itu pasti merugi, kesehatan pasti merugi, pendidikan pasti merugi. Mestinya bagian industri mensubsidi pendidikan dan kesehatan. Sekarang terbalik. Dana pendidikan dipakai dulu buat infrastruktur. Dana BPJS dipakai buat infrastruktur. Dan itu. Ini pernyataannya bisa dibuktikan ini? Saya nggak perlu membuktikan sesuatu yang udah jelas, dan itu saya buktikan di pengadilan aja kalau dinyatakan sebagai itu yang terjadi. Oke. Kan kemarin juga terlihat betul kan bahwa soal pendidikan apalagi coba. Yang kemudian itu baru 2 indikasinya ya. Iya, NU dan Muhammadiyah akhirnya mundur karena pemerintah nggak ngerti bahwa
pemerintah tidak mampu untuk membiayai pendidikan umum. Oleh karena itu ada aktivitas pendidikan swasta, terutama NU dan Muhammadiyah. Sekarang pemerintah kasih syarat, kalau NU dan Muhammadiyah mau dapat dana bantuan pendidikan, misalnya pelatihan guru, ajukan proposal. Kan begitu kan kemarin? Nah, sekarang pemerintah kemudian sensor. Muhammadiyah dan NU banyak lembaga-lembaga yang tidak bankable, tidak punya akun, tidak legal. Oleh karena itu kami tidak bisa kasih bantuan. Loh, negara justru perlu mereka karena negara nggak bisa kerja sendiri. Sekarang disingkirkan. Padahal 90% pendidikan Indonesia dikelola oleh swasta. Secara jumlah begitu. Jadi jalan pikiran pemerintah kan dulu. Dia perlu mereka, justru dia kasih batasan. Nggak boleh yang padahal pemerintah nggak ngerti bahwa sebelum negara mampu bikin sekolah impres segala macam, NU dan Muhammadiyah bikin ratusan ribu sekolah impres. Ada 800.000 unit pendidikan yang dikelola oleh NU dan Muhammadiyah, belum lembaga lain Katolik atau segala macam. Itu ngaco. Dua indikatornya ya, itu dua indikasi ya tadi yang Bung Rocky bilang. Ini menarik. Sekarang indikator bisnis. Saya terangkan aja sekaligus sebelum ada pertanyaannya. Riset dari Asian Development Bank dari bulan April lalu, riset itu sudah dikeluarin bahwa daya tahan ekonomi Indonesia itu ditentukan oleh kesehatan UMKM karena bisnis besar banyak utang. Nah, sekali itu UMKM diandalkan. Sekarang apa hasilnya? Setelah 3 bulan dari 60 juta unit usaha mikro dan menengah UMKM, separohnya itu tutup. Berarti ada 30 juta UMKM yang tutup. Sisanya, separohnya itu, 50% dari sisa yang masih hidup, 50% itu nggak bisa berproduksi, karena bahan untuk memproduksi tidak tersedia, karena supply chain global itu terhambat, terhalang. Separohnya lagi, 20% dari 50% yang masih ada itu, tidak bisa menjual barangnya. Jadi praktis ada 60 juta UMKM yang tidak bisa berproduksi. Nah, 60 juta itu kalau satu UMKM yang paling mikro aja mempekerjakan 3 orang. 3 kali 60 juta ada 180 juta rakyat Indonesia yang tidak punya tabungan lagi dalam 3 bulan terakhir. Nah, kemana mereka akan lakukan protes? Nggak mungkin ke pemerintah. Karena pemerintah nggak punya kuping untuk mendengar. Nah, potensi mereka adalah turun ke jalan dalam bentuk frustrasi. Jadi orang yang tabungannya habis, kalau cuma 1 orang tabungannya habis, dia bisa jadi orang gila di jalan teriak-teriak. Tapi kalau ada 100 juta orang tabungannya habis, maka timbul frustrasi massal. Frustrasi massal, outletnya pasti adalah kerusuhan. Itu udah jadi rumus sosial tuh. Karena nggak ada cara lain. Waduh. Ya. Anda melihat itu akan mengarah ke sana dengan kondisi sekarang? Ya. Nah, bahayanya kalau frustrasi sosial itu diterjemahkan menjadi rasisme. Itu bahayanya. Nah, mahasiswa harus mengerti itu. Bahwa potensi frustrasi itu bukan karena kita ingin frustrasi berubah menjadi rasisme. Tapi karena pemerintah tidak mampu untuk mengakrabkan kehidupan warga negara. Kehidupan antar perbedaan agama, etnis, segala macam. Pemerintah nggak punya peralatan untuk mengakrabkan pembelahan masyarakat semacam itu. Jadi kita betul-betul ada di dalam keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Karena itu kemarin itu, ya, Anggi. Tapi kalau aku cermati nih Bang Rocky bahasanya sangat provokatif sekali ya. Bukan provokatif, justru memberitahu bahwa kalau kita tidak mampu untuk melihat fakta itu, maka kita nanti akan terkejut kalau tiba-tiba seorang provokator berhasil untuk menyulut api ini. Jadi saya justru memberitahu bahwa nanti keadaan ini akan diprovokasi oleh mereka yang ingin mencari keuntungan dari rasisme. Itu yang saya mau terangkan, bukan saya memprovokasi. Ini diprovokasi oleh mereka. Yang memprovokasi keadaan ini adalah pemerintah sendiri. Karena pemerintah menutupi statistik. Misalnya sekarang, mana ada perusahaan yang mau membaca rilis pemerintah tentang keadaan ekonomi. BPS, orang nggak percaya, korporasi itu nyari keterangan dari luar. Nyari informasi dari
lembaga riset yang independen. Orang nggak percaya lagi data pemerintah. Kenapa? Karena publik internasional juga bilang begitu. Selama ini kita nggak percaya data pemerintah. Kita akan 50% itu bohong. Itu investor asing yang bilang loh. Karena memang pemerintah tidak mau untuk mempertunjukkan data sebetulnya apa. Sampai sekarang kita banyak orang yang nggak tahu apa sebenarnya data ekonomi kita. Bahkan pemerintah bilang, oke, Pak Jokowi kemarin menganggap bahwa, bayangkan Presiden Jokowi bilang begini, saya menginginkan semester ketiga tahun ini, jadi nanti mulai bulan Agustus, ekonomi Indonesia harus bertumbuh positif. Terus seluruh negara, Amerika minus 40 sekarang, Jerman minus 30, Jerman udah minus, sudah menyatakan resesi. Minus 45. Nah sekarang Presiden suruh supaya naikin. Dari mana caranya? Itu kan memerlukan data. Jadi Presiden nggak baca data bahwa Indonesia nggak mungkin. Bukan, itu mungkin dia optimis orangnya, Bung Rocky. Jadi optimis bahwa Indonesia bisa survive. Oke. Nah, optimis tanpa data itu namanya yang saya sebut dungu tuh. Karena orang optimis dengan data pasti dia pintar. Kalau optimis tanpa data itu, jadi udah musim hujan dia optimis besok akan panas terik. Matahari akan bersinar. Gitu kira-kira. Oke, itu 3 indikatornya dari Bung Rocky ya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, dengan 3 indikator Pak Rocky sampaikan, gimana teman-teman mahasiswa selain tadi dikatakan harus lebih berani, harus berpikir kritis, bagaimana nih adik-adik kita ini bisa berpikir kritis, tapi bukan berpikir krisis dan krisis ya, untuk bisa berpikir kritis. Kan peralatan mahasiswa cuma satu, yaitu ajukan pikiran alternatif. Tentu pemerintah akan tutup kuping, menganggap bahwa ini suara mahasiswa ini suara yang bisa menimbulkan instabilitas. Memang harus begitu. Kan kalau misalnya pemerintah bilang kami baik-baik aja, sekarang kita uji dengan proposal pikiran mahasiswa dalam bentuk webinar, diskusi-diskusi. Jadi tidak ada satu cara yang lebih efektif selain memberi kritik tadi. Karena itu mahasiswa ya jangan berhenti dengan sekedar ikut-ikutan ya Indonesia datanya, bukan. Masih itu kasih poin alternatif. Apa misalnya? Kalau Indonesia mau maju, ya mesti ada yang mundur. Itu jalan pikirannya jelas kan? Waduh. Nah sekarang mahasiswa coba olah pikiran itu. Tentu dengan argumentasi bahwa kenapa mesti ada yang mundur. Ya karena setelah dihitung hanya dengan cara itu Indonesia maju. Saya ajukan itu sebagai pikiran pada teman-teman mahasiswa itu. Oke, coba sekarang kita tanya nih ya. Kita tanya nih teman-teman mahasiswa, saya akan buka keran pertanyaan, tapi nggak lewat suara ya. Boleh nggak nih kalau kita buka audio? Nggak boleh ya, jadi lewat pertanyaan. Adminnya bilang lewat pertanyaan ini sudah ada di saya. Oke. Di chat roomnya Zoom ini, saya akan pilih 5 dulu ya. Bang Rocky, kita pilih 5 pertanyaan. Oke. Dari teman-teman, kita akan mengukur kekritisan berpikir teman-teman mahasiswa. Oke, ini ada dari, saya akan pilih dari yang agak jauh-jauh ya. Maaf ini lagi pilek ya teman-teman ya, tapi demi kita paksakan. Kenapa digeser ke Rocky, belakangnya kan bagus itu botol-botol. Oh, mau yang itu masih kelihatan. Saya pikir gelap. Oke, ini dari, sorry ini agak banyak yang masuk, jadi saya harus memilih. Bisa. Oke, ini dari Lampung. Ada Ardian Hermawansyah dari Universitas Lampung. Ya, jurusan apa Ardian ya? Pandangan Bung Rocky tentang perbandingan penerapan moral politik di Indonesia dari dulu sampai sekarang. Sudah sesuai yang diharapkan atau belum? Dan bagaimana peran mahasiswa dalam upaya meningkatkan moral politik di Indonesia? Nah, ini bagus nih. Bicara soal moral politik nih. Silakan dijawab yang pertama. Dari moral politik. Kita 2 minggu lalu publik Indonesia dihebohkan oleh peristiwa defisit moral dari seorang artis yang namanya Hana Hanifah itu. Masih dapat ya suara saya? Coba dengar. Masih. Oke. Hana Hanifah digerebek di kamar tertutup karena melakukan prostitusi online itu. Maka dia dibelejitin sebagai tidak bermoral.
Walaupun soal moral itu adalah urusan dia dengan langit. Dia tentu melanggar satu pasal, yaitu prostitusi online. Semua orang menghakimi Hana Hanifah. Oke. Prostitusi online. 1 minggu kemudian, Presiden Jokowi memanggil calon wali kota Solo, yaitu Purnomo, supaya mengundurkan diri karena yang akan dicalonkan adalah anaknya presiden. Dipanggil ke istana dan mau disogok dalam bahasa yang agak terang-terangan, sebetulnya mau disogok Pak Purnomo. Karena itu dia berkeluh kesah pada pers bahwa saya ditawarin jabatan segala macam supaya mundur dari pencalonan karena anaknya Pak Jokowi akan maju. Ini yang disebut sebagai political prostitution. Prostitusi politik. Jadi kita lihat bahwa standar moral kita bagaimana. Hana Hanifah di kamar tertutup digerebek, dianggap tidak bermoral. Presiden di panggung terbuka istana melakukan political prostitution. Kan itu ukurannya kan? Saya potong di sini. Ini saya harus disclaimer dulu. Tapi siapa yang tahu isi pertemuannya untuk meminta tidak maju? Kan nggak ada yang tahu, Bang Rocky. Nggak ada yang tahu. Saya tahu. Presiden minta Ahmad Purnomo untuk tidak maju sebagai calon wali kota. Emang ada yang menyebutkan seperti itu? Ya iya, itu artinya presiden melakukan transaksi pelacuran politik di situ karena menekan orang atau meminta mau dibayar berapa. Kan saya bikin interpretasi begitu. Sebab kalau itu presiden kan interpretasinya Bang Rocky, tapi belum tentu benar kan? Belum tentu benar dan belum tentu salah. Interpretasi orang juga belum tentu salah. Maka saya anggap interpretasi saya benar sebelum orang lain salahkan saya. Nah, sekarang saya uji dulu interpretasi saya. Kalau ada orang calon wali kota dipanggil presiden ke istana, maka cuma ada 2 kemungkinan. Atau dia diminta maju, atau dia diminta mundur. Nah yang terjadi Pak Purnomo bilang dia diminta mundur. Maka itu bukan lagi interpretasi. Tapi faktanya begitu. Nah, presiden menekan warga negara untuk mundur dari kompetisi bebas. Nah, itu terlarang dalam moral politik. Karena prinsip dalam demokrasi bukan kompetisi bebas. Bukan itu prinsip demokrasi. Bukan kompetisi bebas. Tapi jangan menghalangi kompetisi bebas. Jadi prinsipnya jangan menghalangi. Nah, sekarang presiden menghalangi itu dengan memanggil ke istana. Ada nggak yang mau batalkan interpretasi saya? Yes, itu logikanya begitu. Bukan karena saya nggak senang pencalonan, tapi value itu melanggar diktum dari keadilan politik. Itu Anggi. Nah, jadi gimana caranya untuk bisa menjaga moral politik di kondisi yang sekarang? Harusnya seperti apa menurut Bang Rocky? Kalau moral politik dari pejabat, sekarang kalau ada misalnya bupati melakukan hal yang seperti dilakukan Presiden Jokowi, maka dia akan ditegur oleh gubernur. Kalau gubernur melakukan hal yang sama dengan dilakukan Jokowi, maka dia akan ditegur oleh presiden. Nah sekarang kalau presiden melakukan itu, siapa yang tegur? Jadi nggak ada lagi alat terakhir untuk memperbaiki. Karena yang melakukan keburukan itu adalah peralatan tertinggi dari ukuran moral, itu presiden. Moral publik. Kalau moral privat, oke, saya anggap itu tanggung jawab dari Hana Hanifah dengan nilai-nilai agama. Tapi kalau presiden melakukan political prostitution, itu menyangkut penghinaan terhadap akal demokrasi. Dan itu akal publik, bukan akal personal. Jadi moral publiknya dilecehkan oleh presiden. Karena kita tonton itu. Lain kalau ke Pak Purnomo misalnya datang, oh saya dipanggil presiden untuk urusan penanggulangan COVID misalnya. Ya pabrik telepon di Solo ya boleh aja. Atau mau meneruskan SMK di Solo. Tapi kan Purnomo nggak bilang saya dia panggil presiden untuk membuat telepon di Solo. Enggak kan? Dipanggil untuk menghentikan kompetisi. Kan itu curangnya dong. Nah, poinnya udah dapat di sana ya. Oke, satu. Sama. Sekarang kita bisa lanjut ke next question ya, Bang ya. Ini dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ya. Ya, Bang Rocky kan suka mengkritik pemerintah nih, ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Saya ingin bertanya, jika Bapak diangkat menjadi Menkumham, apa yang Bapak lakukan pertama kali dan yang layak diganti dan menggantikan? Nah, coba. Ini dari Farhan Rahman, Harahap. Silakan. Kenapa saya mesti dianggap jadi Menhukam dulu untuk mengganti orang? Ini berandai-andai ini Bang pertanyaannya. Ya, tapi, oh iya, itu maksudnya. Kenapa dia berandai-andai begitu? Kenapa Jika dia Bapak diangkat menjadi Menkumham, begitu pertanyaannya, apa yang akan dilakukan Bang Rocky pertama kali? Nggak cukup kemampuan itu. Kalau dia berandai-andai saya diangkat sebagai jaksa agung, maka saya tangkap presiden itu. Itu lebih pas pengandaian. Kalau Menhukam mah nggak ada kemampuan. Ya. Oke, itu jawabannya ya. Oke, sip. Bisa aja jawabannya ya Bang Rocky itu ya. Bisa. Oke, kita lanjut Tapi ke... ini pengandaian loh, mengandai-andai kan. Ya, berandai-andai judulnya ya. Ini salah satu cara agar tidak dikejar undang-undang ITE ya Bang Rocky. Berandai. Oke, sorry ini lagi pilek ya. Kita geser ke agak ke tengah, ke timur sedikit. Ini dari awal Reski, Makassar. Universitas Bosowa, ada ya Universitas Bosowa di Makassar. Pertanyaan. Ini sebentar ya, ini ada teman-teman saya para dosen mau pulang dosen. Oke. Silakan masuk bergabung. Salam. Ada Anggi. Halo ya. Siapa itu? Oh, teman-teman yang pasti kamu kenal semua. Waduh. Kemana tuh naik gunung semua tuh, Bang Aris? Ada Haris Azhar di sana ternyata lagi naik gunung mereka. Azhar katanya itu, mampus Doris. Oke, ini pertanyaannya Bang Rocky. Ya. Dari awal Reski ya, Universitas Bosowa Makassar. Dengan mengusung tema Pikir Merdeka, saya ingin menanyakan kepada Bung Rocky Gerung tentang cara menyampaikan hasil pikiran dan analisa kita dengan aman di muka umum. Nah, ini menarik nih. Di mana kita semua tahu kebebasan berpikir dan berpendapat bisa jadi bumerang untuk kita bertekuk di balik penjara, di bilik penjara. Banyak yang begitu ya belakangan ya. Apakah penggunaan menurut saya, pendapat saya di awal kalimat pernyataan pendapat kita itu efektif untuk mengamankan kita dari jerat hukum karet yang ada? Walaupun masih banyak dari objek kritik pejabat yang kita belum mengerti makna dari kata menurut saya dan pendapat saya. Intinya itu, gimana cara kita berpendapat di muka umum tanpa harus takut kena jerat undang-undang dan pasal-pasal untuk mengkritisi. Silakan. Itu kan pertanyaan yang diakibatkan oleh membayangkan kecemasan di depan itu. Jadi itu menandakan bahwa nggak ada lagi ruang untuk menghasilkan pikiran. Karena mahasiswa aja udah merasa begitu. Bagaimana caranya supaya kita kalau bicara tidak usah takut untuk dipenjara. Lo nggak boleh ada ketakutan itu karena bicara itu bukan kriminal. Yang kriminal itu adalah perbuatan. Berpikir itu bukan kriminal. Bicara itu bukan kriminal. Saya sambil pindah tempat yang agak iya, nggak apa-apa. Hutan-hutan itu. Jadi segar ya kayaknya di sana. Jadi pikiran itu hanya disebut pikiran kalau ada yang membantah. Kalau nggak ada yang membantah itu artinya Anda sedang berdoa. Kan doa nggak ada yang bantah kan. Jadi itu beda antara pikiran dan berdoa. Pikiran disebut bebas karena dia bisa dibantah. Jadi kalau pikiran kritis, ya pemerintah bantah dengan pikiran. Taruh di situ 10 orang juru bicara untuk membantah pikiran mahasiswa. 20 orang KSP membantah pikiran mahasiswa. Pikiran tidak bisa dibantah dengan hukum, tidak bisa dibantah dengan delik. Itu ngaco itu. Karena itu si mahasiswa tadi kemudian takut. Lo kenapa mesti takut? Kan pikiran tidak akan menimbulkan delik. Saya berpikir untuk mengganti NKRI, saya berpikir untuk membuat makar, saya berpikir untuk memberhentikan presiden. Itu nggak ada akibat apa-apa kalau itu cuma pikiran dan saya argumentasikan kenapa saya ingin ganti presiden itu. Itu argumentasi kan. Jadi mahasiswa nggak usah takut, itu nggak kena delik. Kecuali Anda ingin mengganti dengan mengerahkan tank dan kemudian kecuali ada action ya. Kecuali ada action tindakan. Itu. Jadi gitu cara melihatnya. Itu tipsnya dari Bung Rocky Gerung. Yes. Cara mengungkapkan pikiran tanpa harus khawatir gitu ya. Nah, selanjutnya ini yang ketiga ya. Yang ketiga ini dari
yang keempat, sorry, yang keempat. Saya ambil, ini bukan kebetulan ini dari Universitas Andalas, alma mater saya nih, dari Padang. Wow, universitas paling keren itu karena dia di tebing universitasnya, belakang gunung. Di atas gunung, iya betul. Ini pertanyaannya gini, Bang Rocky, dari Miftahul Rizka Asmi. Oke, Miftah. Generasi milenial, penyampai suara hati masyarakat, dan merupakan penerus generasi bangsa. Nah, apa pengaruh atau dampak bagi negara dan warga negara jika dan hak mahasiswa sering terabaikan dan diabaikan? Sedangkan mahasiswa generasi bangsa yang diharapkan negara bisa memperbaiki negerinya ke depan. Oke, Presiden dan Kabinet selalu bicara tentang bonus demografi. Artinya akan ada surplus pengetahuan pada anak muda Indonesia dibandingkan dengan anak muda negara maju. Karena di sana usia bertambah, maka mereka yang berumur menjadi beban negara. Nah, di kita, millennials ini akan menggantikan posisi-posisi orang tua di dalam pertandingan global, dan karena itu mereka harus dirawat pengetahuannya. Jadi sangatlah bertentangan kalau kita mau dapat bonus demografi, tapi kebebasan berpikir dikendalikan. Jadi bagaimana mungkin milenial Indonesia misalnya bertanding dengan milenial Jepang, milenial Filipina, milenial Singapura untuk masuk di dalam pasar ide dunia. Kalau kita idenya itu ditentukan oleh pemerintah. Kalau ide itu dihambat justru oleh rektor. Jadi kontradiksi selalu kan. Karena itu nggak ada cara lain untuk katakan, oh ini pemerintah dungu apa? Dia ingin kita bertarung di tingkat dunia, milenial sebagai bonus demografi, tapi peralatan untuk bertarung dia kendalikan. Apa peralatannya? Ya pikiran, argumentasi, kebebasan untuk mengucapkan pikiran. Oh, milenial dunia, Korea segala macam, Vietnam ada negara sentralistik karena tetap diatur oleh partai. Cina diatur oleh partai. Tapi dalam pertandingan pengetahuan kita kalah dari Vietnam. Indeks pendidikan kita itu di Asia itu kita nomor 4 dari bawah, Vietnam nomor 4 dari atas. Padahal sama-sama ngeluarin 20% APBN untuk pendidikan. Jadi artinya ada pengendalian pikiran di Indonesia itu. Tapi setuju nggak kalau dengan pendapatnya bahwa mahasiswa diabaikan dan terabaikan begitu? Bung Rocky setuju dengan kondisi ini? Bukan lagi saya setuju, saya alami sendiri bahwa mahasiswa ngundang saya 1 jam sebelum saya terbang dari airport, karena cuma jarak 2 jam, panitia telepon, jangan terbang Pak Rocky, kenapa? Karena ruang diskusi digembok oleh kampus. Kan bagaimana? Ya, itu faktanya. Jadi mahasiswa undang saya untuk kasih kayak beginian. Diskusi kritis. Buat apa? Untuk mencegah radikalisme di kampus. Oke, saya bilang saya datang. Nah, justru saya dicegah masuk kampus. Terus saya mau membuat kampus itu tidak radikal. Lah saya dicegah masuk kampus, maka radikalisme bertumbuh. Kan apalagi kalau bukan sinonim mampu berpikir, yaitu dungu. Oke. Next, ini pertanyaan terakhir dari chatnya di Zoom, tapi masih ada pertanyaan 5 lagi, tapi nanti. Ya, oke. Ini dari Jayapura nih, Bang Rocky. Kita sapa dulu dari Jayapura, Papua. Dia namanya dari Muhammadiyah Jayapura. Bagaimana pendapat Om Rocky? Merdeka tanpa menjajah orang lain, berpendapat tanpa menyakiti, dan mengkritisi bukan karena membenci. Oke, merdeka tanpa menjajah itu dengan sendirinya. Orang yang merdeka, dia merdeka dari penjajahan. Karena itu dia seharusnya jangan menjajah. Jadi buat apa dia merdeka lalu dia menjajah ulang? Kan itu dua keadaan yang bertentangan. Jadi merdeka tanpa menjajah memang itu yang menjadi inti dari perjuangan hidup manusia. Setiap manusia merdeka memaksudkan diri untuk memerdekakan orang lain juga. Nah, kalau dia setelah merdeka dia menjajah, itu kualitas dia sebagai manusia itu di bawah ulat nangka kualitasnya. Lebih baik ulat nangka daripada manusia semacam itu. Itu satu soal. Oke. Berpendapat tanpa menyakiti gimana? Berpendapat tanpa menyakiti itu tergantung pada orang yang menganggap pendapat kita itu menghina pribadinya atau menghina otaknya. Kalau menghina pribadinya itu artinya kita menyakiti.
Tapi kalau kita menghina otaknya, itu artinya kita ingin agar supaya otaknya diperbaiki. Itu tidak menghina. Ini dua hal yang berbeda ya. Tapi pertanyaannya bagaimana mengukur orang itu terhina otaknya atau terhina secara pribadi? Ya karena itu, hinalah jalan pikirannya atau lecehkan jalan pikirnya. Tunjukkan bahwa pikiran Anda penuh fallacies. Anda saya hargai, tapi pikiran Anda tidak bisa saya hargai. Sebagai persona Anda baik, tapi pikiran Anda buruk. Presiden juga saya katakan begitu kan. Saya tidak bilang Presiden Jokowi itu buruk sebagai Jokowi, buruk sebagai presiden. Sebagai bapak dia baik tuh. Sebagai kepala keluarga dia berhasil. Tapi sebagai presiden dia nalarnya itu dungu. Dungu artinya tidak mampu menghubungkan dua premis untuk tiba pada kesimpulan yang konsisten. Tapi orang lalu marah, kok presiden dibilang dungu? Kan tersinggung. Loh, presiden itu lembaga, nggak ada emosi pada lembaga kan? Yang saya kritik lembaga dia yang menghasilkan kebijakan. Kebijakan dungu itu ya kebijakan yang dungu, bukan personanya. Itu yang orang nggak bisa paham. Dari dulu saya terangkan bisa-bisa. Masa orang bilang itu anak presiden? Enggak, presiden nggak punya anak. Lah Gibran itu anak Jokowi, bukan anak presiden. Presiden itu fungsi lembaga. Masa lembaga punya anak? Oke, kan itu mesti kita bedain. Anda kritik Jokowi, saya nggak kritik Jokowi, saya kritik presiden yang bernama Jokowi. Bukan Jokowinya saya kritik, tapi presidennya. Saya kritik Menteri BUMN, bukan Erick Thohir yang punya kehangatan pribadi. Lain itu fungsinya. Itu yang mesti kita tanamkan. Karena kampus juga nggak mau. Kalau saya bilang, itu profesor bodoh sekali itu. Ya profesornya marah. Dia jangan marah, dia buktikan bahwa dia tidak bodoh kan. Kan yang saya bilang bodoh adalah keprofesorannya, bukan namanya yang saya bilang bodoh. Ya orangnya baik, tapi dia bodoh itu. Lalu dia, Saudara Rocky kan juga bukan profesor. Ya, saya bukan profesor aja, saya bisa bilang Anda bodoh, apalagi kalau saya profesor kan. Jadi orang sudah tersinggung karena nggak mampu membedakan itu Anggi. Oke. Nah, bagaimana mengkritisi bukan karena membenci? Jadi banyak orang yang mungkin salah kaprah dengan statement Bung Rocky yang katanya lebih cenderung untuk membenci ketimbang mengkritisi, misalnya seperti itu. Ya karena itu artinya orang-orang yang tidak bisa membedakan antara fungsi kritik dan fungsi menghina. Kalau saya kritik dengan argumen. Kalau saya menghina, saya memakai sentimen. Itu bedanya. Kritik itu dasarnya argumen, bukan sentimen. Saya nggak ada sentimen pada orang. Apa sentimen saya? Yang penting argumen ya. Oke. Iya. Oke. Jadi pakai argumen, jangan pakai sentimen. Kalau pakai sentimen itu ya. Kalau sentimen feeling sama ini aja, sama pasangan aja ya, pakai perasaan ya. Iya, itu. Baru itu pakai argumentasi. Nah, itu ada habis webinar kita bisa saling sentimental gitu ya. Bang Rocky, ini pertanyaan ke-6. Ini pertanyaan dari teman-teman yang sudah dikirim beberapa hari yang lalu ke tim webinar kita. Ada dari Aceh, kalau tadi dari Papua, sekarang saya ke Aceh. Bagaimana cara untuk mengetahui apakah kita sudah berpikir dan berlogika dengan cara yang benar atau belum? Ini dari Saidatul Ufa, Unsyah, Aceh. Gimana tuh cara tahu bahwa kita sudah berpikir dengan yang benar? Ada beda antara berpikir dan berlogika. Logika itu adalah hukum berpikir. Jadi ada aturan berpikir dalam logika. Salah berlogika, konsekuensinya Anda terjebak dalam fallacies gitu. Di dalam sesat pikir tuh. Saya beri contoh misalnya, ada orang minta supaya saya mengirimkan CV itu. Saya bilang, kenapa? Ya untuk diucapkan itu. Oke, kalau untuk diucapkan berarti CV saya harus lengkap apa tidak lengkap? Harus lengkap, Pak. Loh, CV saya baru lengkap ketika saya tewas, meninggal. Kalau saya masih hidup nggak mungkin CV saya lengkap gitu. Karena setelah saya bicara dengan Anggi di webinar, ya CV saya langsung berubah kan. Bahwa saya pernah bicara tentang beda antara penghinaan dan kritik. Kan itu nggak masuk di dalam CV saya sebelumnya kan. Jadi yang saya sebut sebagai pikiran, dia bertumbuh terus. Pikiran itu bertumbuh. Dia mengantisipasi pikiran orang lain. Karena itu, pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang menentang. Nah, kita mengatakan kita sudah berpikir kritis kalau ada orang yang pikirannya terganggu oleh pikiran kita. Jadi mengganggu pikiran itu tanda berpikir kritis. Nah, dalam istilah teknis namanya dialektika. Nah, itu nanti mungkin kuliahnya terlalu teknis. Tapi ambil aja prinsip,
Kalau Anda berhasil mengganggu pikiran orang, maka Anda mengucapkan sesuatu yang kritis. Sebaliknya, kalau pikiran Anda diganggu orang lain, itu artinya terjadi percakapan kritis. Kalau Anda mengucapkan sesuatu dan orang lain diam, itu artinya Anda sedang berdoa. Dia nggak akan ganggu Anda. Gitu. Kan begitu. Jalan pikirannya. Bisa terjawab. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi ya. Pertanyaan yang beda berpikir dengan logika tadi. Oke, ke selanjutnya ini dari ada banyak soalnya nih Bang Rocky, jadi saya harus milih-milih biar semua kebagian. Oke, Anggi. Ini dari Universitas Lambung Mangkurat, Muhammad Arif Rahman. Oke, Arif. Rocky, jika pemerintah dirasa sering mengulang kesalahan atau lambat merespon permasalahan, dan apa yang Bang Rocky rasakan terhadap opini media baik kepada Bang Rocky sendiri atau pemerintah, menanggapi bahwa Bang Rocky sebelumnya pernah di-ban pada suatu forum diskusi. Nih, bagaimana jika pemerintah mengulang kesalahan? Kalau pemerintah lambat untuk membuat kebijakan, akibatnya separuh dari orang Indonesia masuk di dalam kemiskinan. Keterlambatan untuk menetapkan secara permanen status COVID itu menyebabkan kita kehilangan 300 triliun dalam 1 minggu, dalam 1 bulan 1,2 triliun, dalam 6 bulan udah naik lagi 1.900 triliun. Itu biaya pemulihan COVID karena kelambatan untuk membuat kebijakan. Kita terlambat 3 bulan, nah sekarang kita dapat akibatnya kan. Bukan sekedar akibat kerugian ekonomi, tapi kerugian sumber daya, yaitu COVID akhirnya terkena juga pada generasi muda. Makin banyak sekarang generasi muda yang terkena COVID. Nah, bukan menghitung berapa biaya untuk memulihkan kesehatan generasi muda yang terkena COVID, tapi kita kehilangan IQ bagus di dalam semester depan. Karena begitu Anda kena COVID, itu paru-paru Anda tidak bisa berfungsi dengan baik lagi tuh. Kekurangan oksigen di paru-paru menyebabkan otak kita juga kekurangan suplai oksigen gitu. Jadi mesti dihitung secara maksimal. Bahwa kesalahan menangani COVID menimbulkan kecerdasan yang menurun. Apalagi bagi yang di bawah itu tuh. 9 juta dari generasi paling muda kita, yaitu balita atau orang yang masih dalam usia PAUD, itu mengalami stunting, kekurangan gizi. Kekurangan gizi bukan sekedar kekurangan gizi ansih atau disebut kekurangan makanan, tapi kekurangan pikiran. Karena orang yang mengalami stunting itu dalam formative years-nya 10 tahun ke depan, otaknya akan defisit 25%. Nah, otak yang defisit 25% mau bertanding dengan otak yang surplus 50% di Singapura segala macam. Nah, polisi negara tentang stunting ini juga dihambat oleh arogansi untuk memperlihatkan kita bangun infrastruktur dulu, jalan tol. Bayangkan misalnya kalau dulu pemerintah tidak secara ngotot mengeluarkan uang habis-habisan untuk bikin jalan tol, tapi bikin jalan tol pikiran, yaitu internet. Sehingga nggak ada lagi mahasiswa yang bunuh diri karena nggak bisa punya akses internet. Nggak ada lagi mahasiswa yang tertinggal di Papua, di Kalimantan Selatan, karena nggak ada tower telekomunikasi di situ. Jadi pemerintah memilih membuat jalan tol daripada jalan pikiran. Padahal infrastruktur hari ini yang penting adalah internet. Bukan interstate tol. Internet. Nah sekarang orang mengeluh kan. Nah itu yang disebut kesalahan mengantisipasi. Ya kalau internet kan nggak bisa dipamerin ke investor kan. Kalau jalan tol langsung bisa dipamerin. Berakhirnya jalan tol juga laku sekarang. Karena jalan tol di Sumatera itu nggak ada yang lewat. Nggak ada yang melewati. Ya. Bagaimana mau jual ke investor? Ada caranya. Presiden bawa rombongan menteri, 1 hari 20 kali bolak-balik di situ, dipasang drone, difoto, bahwa ada kesibukan. Bahwa insur, oh sibuk, berarti kita mau beli di situ. Ketawa semua tuh, teman-teman. Oke, Bang, kita tangkap poinnya. Nah, selanjutnya nih. Mana tadi ini? Oke, ini dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Hukum, Rapi Yuda Pratama. Dari Rapi ini. Bukan Raffi ya, Rapi. Dari perspektif seorang akademisi dan filsuf, bagaimana konsep keadilan dan kepastian hukum di Indonesia? Ini pertanyaan tepat sekali ditanyain ke Bang Rocky ini. Silakan. Coba kita lihat soal keadilan.
Pertama-tama soal keadilan. Novel Baswedan dibutakan matanya dan dia tidak memperoleh keadilan karena dianggap itu ketidaksengajaan itu. Padahal itu seluruh dunia tahu bahwa itu hubungan antar lembaga yang memburuk mengakibatkan novel jadi korban kriminalisasi. Joko Chandra dipamerkan ke publik sebagai keberhasilan pemerintah menegakkan hukum. Karena itu dia diambil di Malaysia, dibawa pulang ke sini. Coba kita analisa secara dengan akal sehat. Joko Chandra itu bukan hasil luar biasa dari polisi. Kenapa? Karena nangkap Joko Chandra itu sama dengan nangkap ayam di dalam kandang. Kan Joko Chandra ada di dalam lingkungan pengendalian polisi kan, bahkan dianggap sebagai konsultan. Jadi polisi dengan mudah menangkap konsultannya sendiri kan, karena dia tahu ada di mana. Jadi apa prestasinya sebetulnya? Prestasinya adalah memperlihatkan pada publik seolah-olah Presiden Jokowi berhasil menegakkan keadilan. Padahal bukan itu problemnya. Problem publik adalah mengapa Joko Chandra ada di lingkungan kejaksaan, mondar-mandir di situ, mondar-mandir di kepolisian, bolak-balik ke imigrasi. Kan itu artinya dia dilindungi oleh birokrasi. Karena itu menangkap Joko Chandra itu sama dengan berburu di kebun binatang. Mudah sekali kan. Jadi apa poinnya di situ? Penegakan hukum apa di situ? Nggak ada penegakan hukum di situ. Itu hal yang lebih dramatis dari drama Korea tuh. Kan itu soalnya tuh. Jadi orang akhirnya nyinyir terhadap ide keadilan, penegakan hukum itu bullshit dianggap tuh, karena tidak diperlihatkan apa yang dikerjakan untuk menghasilkan. Lain kalau misalnya Presiden membentuk komisi khusus untuk menangani kasus Novel Baswedan. Kan itu Presiden lakukan kan pada waktu itu. Dan waktu Novel Baswedan penganiayanya divonis hanya 1 tahun atau dinaikkan 2 tahun, mestinya Presiden kasih public address bahwa ada ketidakadilan. Tapi Presiden akan bilang, saya nggak bisa campuri. Loh kalau Anda nggak bisa campuri, kenapa Anda bentuk tim pencari fakta TPF itu? Jadi Presiden memang harus intervensi. Bukan sebagai Presiden, tapi sebagai kepala negara. Kalau Presiden nggak mungkin eksekutif mengintervensi yudikatif. Tapi dia sebagai kepala negara, dia memelihara moral justice. Nah itu yang nggak dilakukan oleh beliau. Karena mungkin komisinya nggak mampu untuk menerangkan apa beda antara kepala negara dan presiden itu. Kalau Anggi yang terangkan mungkin masuk akal. Ya. Selalu poinnya ujung-ujungnya begitu nih Bang Ruki. Next nih selanjutnya. Pertanyaan berikutnya. Dari Ilham, Universitas Bakri Jakarta, nih dari Jakarta nih, akhirnya ada dari Jakarta ya. Apa alasan mahasiswa, untuk mahasiswa jurusan apa aja katanya, perlu mempelajari filsafat? Dan satu lagi pertanyaan yang 2, mengapa setiap kebijakan perlu dikritisi? Pertanyaannya itu harus ditujukan kepada rektor, pada Menteri Pendidikan. Dengan bunyi, mengapa mahasiswa tidak diajari filsafat? Itu. Padahal filosofi ada the mother of all sciences, mother of sciences. Ibu dari pengetahuan adalah filosofi. Cara pertama untuk belajar pengetahuan adalah belajar berpikir filosofis. Gitu. Karena itu sejarah intelektual begitu. Nah, apa yang terjadi sekarang? Karena orang tidak diajar untuk berpikir terbalik, berpikir kritis, berpikir dialektik. Maka setiap kali saya terangkan sesuatu dalam bentuk kritik, kok tiap hari kritik, tiap hari kritik. Ya karena yang dikritik juga dia juga tiap hari kan, karena nggak berubah pikirannya kan. Dan lebih buruk lagi, dianggap bahwa kalau ikuti kuliah Rocky Gerung filsafat itu kita bisa tersesat. Ya memang filsafat itu menyesatkan orang supaya diuji kemampuan dia untuk memilih jalan yang benar. Jadi kalau saya kasih kuliah filsafat dan orang anggap itu menyesatkan, ya memang saya ingin menyesatkan orang ke jalan yang benar. Kan saya hanya menginginkan ada persaingan pikiran, ada saling menegur pikiran melalui fasilitas filsafat. Karena memang filsafat dimaksudkan untuk saling menegur pikiran, bukan menegur moral. Bukan menegur moral itu adalah urusan ustadz, urusan pendeta. Saya menegur pikiran, menegur logika. Lagi-lagi yang disasar adalah cara berpikirnya ya, pola pikir. Ya, hanya itu. Supaya saya nggak dianggap personal itu.
Oke, itu juga penting nih untuk teman-teman memahami itu. Jadi yang diserang, yang dikritisi adalah pola pikir, bukan personalnya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir. Karena terakhir saya akan kasih kesempatan langsung nih Bang Rocky. Untuk teman-teman saya akan pilih bisa bertanya langsung, saya akan unmute. Untuk yang beruntung saya akan unmute salah satunya untuk bisa memberikan pertanyaan langsung ke Bang Rocky. Siapa yang bertanya? Angkat tangan ya untuk teman-teman. Ini rata-rata fotonya profil semua. Boleh digeser dulu ya sebentar ya. Saya akan lihat kalau ada yang angkat tangan, saya akan pilih untuk bertanya langsung ke Bang Rocky. Oke, saya mau ke sini. Unsri, Awang siapa ini namanya? Ya. Ya, Unsri ya. Ada Awang nih, kita buka aja, kita unmute untuk Awang. Silakan. Baik Kak, sebelumnya saya berterima kasih banyak atas waktu dan dipersediakan untuk saya. Saya dari Universitas Sriwijaya, nama saya Awang Sebelum Perdana. Saya ingin bertanyakan, dalam kondisi pada saat sekarang ini kan pendidikan dituntut untuk bisa meningkatkan kualitasnya, terutama dari segi mutu pendidikan. Menurut Bang Rocky, bagaimana sebaiknya suatu mahasiswa itu berperan serta meningkatkan critical thinking-nya agar nantinya dapat berperan aktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di kala tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Oke. Dan boleh satu pertanyaan ya, biar kita bisa share yang lain. Oke, Awang. Thank you, Awang. Oke. Terima kasih, Kak. Ya. Oke, Awang. Cara berpikir kritis itu adalah dengan menggeleng, bukan dengan mengangguk-angguk. Jadi kalau Anda ada di kelas, geleng kepala aja. Kalau dosen lagi terangin sesuatu, salah, bego, tolol, dungu. Supaya Anda terangsang untuk memberi poin alternatif atau menentang pikiran dosen. Jadi berpikir itu harus di dalam upaya untuk melawan pikiran yang lebih kuat, bukan mengiyakan. Nah, kadang-kala dosen itu menganggap dia pikirannya lebih kuat, lalu Anda manggut-manggut. Enggak, banyak dosen yang telat membaca. Kalau saya beri contoh misalnya, pengetahuan itu tumbuh setiap 8 jam. Jadi kalau ada dosen yang 8 jam lalu nggak baca jurnal terakhir, dia pasti dungu. Kalau Anda membaca, Anda bisa bilang, Pak Profesor, menurut jurnal terakhir, yang Anda ucapkan itu udah obsolete, udah kadaluarsa teorinya. Teori fisika Anda udah barusan dibantah di jurnal Nature atau Scientific American yang barusan saya akses, saya baca melalui pulsa terakhir yang saya punya, karena pulsa yang lain udah saya pakai buat nyebar hoax misalnya. Kan itu intinya tuh. Justru dalam keadaan ilmu pengetahuan terbuka, semua orang yang punya dalil, dia akan memperbaiki dalilnya itu setiap 8 jam. Jadi kalau dosen Anda tertinggal 1 jam, pasti dia lebih bodoh dan Anda lebih pintar dari dia. Nah, ucapkan, kasih kritik. Jangan Anda manggut-manggut, iya Pak, padahal dia salah. Jadi geleng aja kepala. Jadi tapi dengan dilandasi argumentasi yang kuat ya Bang ya? Ya, jadi Anda menggeleng dalam upaya untuk mengajukan argumentasi. Kenapa harus menggeleng duluan? So kalau Anda udah mengangguk-angguk, Anda nggak mampu lagi berargumen karena Anda udah keburu mengangguk itu. Secara mental Anda udah kalah. Jadi menggeleng itu membuat mental Anda kuat untuk mengajukan argumen alternatif. Gitu. Jangan takut untuk berdebat dengan dosen, walaupun dia profesor, walaupun dia guru besar. Oke, kita dapat. Selanjutnya terakhir, kata adminnya boleh satu lagi yang bertanya langsung, tapi saya akan mengambil perempuan. Silakan angkat tangan ini terakhir. Ya. Yang perempuan yang ingin bertanya silakan. Sebentar. Oke, ini ada Midati Nur. Midati Nur silakan nih, tolong di unmute Midati Nur. Silakan Midati. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan pertanyaan pada Bung Rocky. Mau bertanya, untuk saat ini, pada saat COVID seperti ini, menurut Bung Rocky, arti makna atau pengaplikasian makna dari kemerdekaan dan Hari Kemerdekaan itu seperti apa? Terima kasih. Oke. Merdeka artinya tidak ada yang menghalangi pikiran saya.
Itu dasarnya. Kalau saya sebut saya merdeka, artinya tidak boleh ada orang menghalangi pikiran saya. Yang boleh adalah membantah, bukan menghalangi. Itu maksudnya merdeka. Jadi merdeka itu membuat orang mampu untuk menentukan posisi. Nah, ada orang suka bilang, Anda Pak Rocky netral dong. Apa itu artinya netral? Kalau Anda suruh saya netral, artinya saya mengikuti perintah Anda. Maka saya tidak netral, karena saya mengikuti perintah Anda untuk netral, kan? Netral itu adalah pilihan saya, karena saya tahu posisi mana yang mampu saya argumentasikan. Itu maksudnya. Nah, itu memerlukan kemerdekaan berpikir. Jadi orang yang netral bukan orang yang tidak berpihak, itu orang dungu yang nggak berpihak. Orang yang netral, orang yang memilih posisi karena dia mampu mengargumentasikan pilihannya itu. Itu artinya netral, bukan karena disuruh orang. Netral berdiri di tengah dong. Berdiri di tengah karena disuruh orang, itu artinya nggak netral. Kalau saya berdiri di tengah karena saya tahu bahwa di tengah itu juga adalah posisi argumen, saya pilih itu. Kalau saya berdiri di kiri karena saya tahu saya mampu mengargumentasikan posisi saya itu artinya saya netral, tidak dikendalikan orang lain. Demikian juga kalau saya memilih berdiri di kanan. Jadi intinya saya senang karena ada diajukan pertanyaan ini oleh perempuan, karena seringkali perempuan justru menjadi korban dari netralitas, seolah-olah pikiran perempuan itu dianggap tidak mampu mengambil posisi. Karena itu perempuan di dalam sistem pendidikan dunia, sejarah Eropa, sejarah Timur, dianggap perempuan itu nggak perlu pinter dah. Karena toh pada akhirnya dia cuman diperlukan sebagai peralatan tidur laki-laki dan peralatan masak laki-laki, sebagai peralatan doang. Tapi itu kan periode 5 abad yang lalu tuh. Tapi sekarang masih ada pikiran itu. Jadi kita mesti terobos pikiran itu. Dulu perempuan dianggap sebagai orang yang nggak bisa bicara, the unspeakable. Sekarang buktinya perempuan justru menuntut agar supaya suaranya jangan dihalangi. Dia sekarang the unstoppable. Oke, keren itu statement terakhirnya. Women is unstoppable. Oke, terima kasih Bang Rocky sudah berbagi sama kami di kelas webinar TV One untuk series kali ini, Rocky Philosophy. Dan teman-teman yang sudah bergabung ada kurang lebih dari awal sampai akhir tadi 200 orang, Bang, yang sudah bergabung bersama kita dari Aceh sampai Papua. Nah, saya juga mau menginformasikan kalau dari 10 penanya tadi akan mendapatkan hadiah ya, sebesar Rp100.000 uang berbentuk uang elektronik, nanti akan dikirim. Kalian akan link. Sekarang online belajarnya ya. Nah, ya, jadi dibagi dua, jangan dipakai buat beli buku aja tuh 100.000 pulsa ya, buku online dibagi dua, satu buat pacaran, Rp50 buat pulsa pacaran, 50 buat belajar. Jadi pakai prinsip buku, pesta, dan cinta. 100.000 tetap harus itu ya. 30 buku, 30 pesta, 30 gitu ya. Oke ya. Oke, Bang Rocky, terima kasih sekali lagi. Tapi sebelum tutup, saya ingin ngambil foto dulu. Jadi teman-teman silakan pasang, jangan profile picture ya. Profile picture diganti dulu dengan foto wajah masing-masing dengan live ya. Kita akan ambil foto bersama Bang Rocky dan nanti e-sertifikat untuk teman-teman yang sudah bergabung akan dikirimkan dan akan bagikan. Silakan kita ambil capture untuk yang page pertama ya. Silakan senyum manis dan senyum ganteng. Saya udah tahan senyum manis dan senyum ganteng. Oke, next silakan. Wih. Lagi, next page. Senyum akal sehat dong. Senyum akal sehat tuh kata Bang Rocky tuh. Optimis Indonesia maju. Amin. Mudah-mudahan generasi mudanya juga bisa membangkitkan kembali Indonesia ya. Udah? Oke, sekali lagi Bang Rocky, terima kasih atas waktunya untuk teman-teman siswa kita. Mudah-mudahan perbincangan kita pada sore hari ini bisa bermanfaat buat mereka. Sehat terus, tetap jaga protokol kesehatan ya. Sehat semuanya juga teman-teman mahasiswa. Sehat akal, sehat batin, sehat tubuh. Oke, Anggi. Oke, terima kasih Bang Rocky. Kita close dengan Bang Rocky. Thank you, dan juga buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih, selamat sore, dan kita jumpa lagi di web series selanjutnya TV One. Sampai jumpa.